Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai seberapa pentingkah memberikan kabar atau mengasih kabar kepada pasangan kita, khususnya pacaran, ya kan? Karena kalau sudah menikah, ya pasti kita tahu kabar pasangan kita, namanya serumah juga, ya kan? Tapi kalau misalnya LDR, ya tentu harus memberikan kabar, ya kan? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau share kepada teman-teman, kepada subscriber saya, dan juga kepada semua yang menonton ini, seberapa pentingkah memberikan kabar atau ngasih kabar kepada pacar kita, kepada pasangan kita. Dan atau ada yang bilang, itu pacar saya terlalu ngatur saya, itu pacar saya terlalu mengekang saya, suruh saya kasih kabar selalu. No. Tapi hari ini simak baik-baik video ini, karena sebenarnya ada sesuatu yang baik ketika kita memberikan kabar kepada pasangan kita. Ada dampak-dampak positif, ada hal-hal positif yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima apabila kita itu memberikan kabar kepada pasangan kita di saat-saat yang tepat. Dan tentunya itu akan membuat hubungan semakin langgeng, itu membuat hubungan itu semakin penuh dengan cinta, itu menyebabkan hubungan itu akan semakin bertumbuh dalam kepercayaan dan keterbukaan. Dan itu sebabnya jika teman-teman suka kepada video ini, silakan share, silakan di like juga, dan kiranya boleh jadi berkat, ya kan? Mungkin pacar dari saudara dan teman-teman ada yang cuek, ada yang nggak pernah ngasih kabar, ya kan? Silahkan boleh share video ini supaya kita sama-sama belajar, ya kan? Karena saya pun membuat ini bukan supaya hanya mengajarnya saja, hanya untuk membagikannya saja, namun saya belajar juga untuk pasangan saya, untuk anak-anak saya juga nantinya, untuk keluarga saya nantinya, dan juga bisa jadi berkat buat teman-teman sekalian. Itu sebabnya jangan lupa untuk di-share, jangan lupa untuk di-like, dan teman-teman yang baru bergabung, welcome to my channel, welcome to my YouTube channel, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, ya please, tolong tekan tombol subscribe-nya. Walaupun bukan itu yang utama saya cari, namun ya namanya kalau orang yang berkontribusi di YouTube kan semangat gitu kalau misalnya ada subscribe, ya kan? Dan juga silahkan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan dalam video-video saya yang saya akan buat berikutnya. Oke. Saya akan bahas mengenai bagaimana menanggapi atau seberapa pentingnya pacaran, ya, seberapa pentingnya pacaran yang memberikan kabar, seberapa pentingnya memberi kabar dalam pacaran, ya kan? Nah, ada banyak orang yang berpikir yang memberikan kabar itu atau yang selalu ngasih kabar itu adalah pasangan yang posesif, pasangan yang terlalu mengatur, pasangan yang terlalu tidak percayaan, curigaan, ya kan, dengan pasangannya. Sebenarnya itu tidak. Karena begini, waktu saya dulu sekolah, dan itu ada juga dalam teori sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita dengan masyarakat, dan juga antropologi, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang bisa disebut dengan hubungan sosial. Hubungan sosial yaitu hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Apakah pacaran itu termasuk hubungan sosial? Jelas. Pacaran itu termasuk hubungan sosial antara engkau dan dia, ya kan, walaupun ada Tuhan di tengah-tengah itu. Jadi hubungan sosial syaratnya itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang artinya kalian punya janji, kalian saling mengikat gitu. Dan yang kedua itu adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi kalian baik, ya, kalau komunikasi kalian baik, maka tentu hubungan itu akan baik. Semakin baik komunikasi yang dibentuk dalam hubungan itu, maka hubungan itu akan semakin baik. Jadi kalau ada yang katakan gak perlu kita banyak ngomong sama pasangan, jelas itu salah. Karena apa? Karena hubungan sosial hanya akan terbentuk ketika ada kontak sosial, yaitu perjanjian kalian, komitmen dengan pasangan, dan juga komunikasi yang memang konsisten, komunikasi yang baik. Karena ada juga komunikasi yang nggak baik. Dan memberikan kabar kepada pasangan itu adalah salah satu komunikasi yang baik, ya kan? Itu adalah komunikasi yang baik. Mungkin memang ada sebagian orang yang mengatakan, buang-buang waktu gitu, apalah salahnya mengetik 1 menit, ya kan? Nah, ada beberapa saat yang tepat sebenarnya untuk memberikan kabar kepada pasangan. Bukan berarti yang namanya memberikan kabar kepada pasangan ini 24 jam teleponan, 24 jam settingan. Jelas itu bukan pacaran yang baik.
Quality time kalian itu terlalu berlebihan ketika berpacaran. Dari terbit matahari chatting sampai terbit lagi besok. Kalau lagu sekolah minggu dari terbit matahari sampai pada masuknya, ya kan? Tapi kalau orang yang pacaran namun komunikasi itu berlebihan, dari terbit matahari sampai terbit lagi matahari, ya kan? Tak henti-hentinya. Itu jelas bukanlah pacaran yang baik, itu jelas bukan pacaran yang membangun, itu jelas bukan pacaran yang berguna. Jangan katakan komunikasi kalian baik karena kalian chatting 24 jam, teleponan 24 jam, VC 24 jam, jelas itu bukan pacaran yang baik. Karena satu, itu bukan pacaran yang membangun. Dua, itu hanya membuang waktu. Yang ketiga, hidup ini bukan soal pacaran atau pasangan aja. Betul ya? Masih ada kerjaan, masih ada pelayanan, masih ada pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Masih ada hobi. Jadi hidup ini bukan soal pasangan aja. Ya kan? Ada orang yang terlalu mencintai seseorang sehingga dia berpikir kalau misalnya dia itu dengan pacarnya dia itu segala-galanya. Ya memang, kau bisa katakan bahwa pasangan itu adalah segala-galanya, tapi hidup itu bukan soal pasangan aja. Itu sebabnya yang namanya chatting 24 jam, teleponan 24 jam itu dihindari. Ya kan? Karena yang pertama, itu membuang waktu. Yang kedua, itu merusak dirimu. Betul, engkau kurang istirahat, ya kan? Yang ketiga, itu membuat aspek-aspek kehidupanmu yang lain jadi terkendala. Pelajaranmu terganggu, kuliahmu terganggu, sekolahmu terganggu, mungkin masih sekolah, kerjaanmu terganggu. Itu sebabnya jangan pernah jangan pernah komunikasi yang terlalu banyak 24 jam, ya kan? Jadi yang namanya memberi kabar, yang namanya komunikasi yang baik itu bukan berarti harus 24 jam. Tetapi komunikasi yang baik itu adalah bisa memberi kabar dan punya quality time. Ya, jadi apa saat-saat yang tepat? Ada beberapa saat yang tepat dalam memberi kabar kepada pasangan. Yang pertama, itu adalah di pagi hari. Di pagi hari, engkau bangun, katakan dulu selamat pagi sama Tuhan. Ya kan? Tetap dulu berdoa. Jangan langsung balas chat pacar, ya kan? Nah, tetap dulu berdoa. Jangan sampai gara-gara pacar, orang yang kau cintai, engkau malah melupakan cinta sejatimu, yaitu Tuhan Yesus yang udah mati buat kita. Itu sebabnya pagi hari kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, pagi ini pagi baik, hari ini hari baik. Ada kasih setiamu pagi ini, ada rahmatmu yang baru pagi ini. Setelah itu kau beri kabar kepada pasanganmu, selamat pagi sayang. Nah, begitu contohnya. Ya kan? Ucapkan kata-kata berkat kepada pasanganmu. Hari ini hari baik ya sayang, aku mencintaimu. Hari ini ada kasih Tuhan lagi bagi hubungan kita. Hari ini ada rahmat Tuhan yang baru lagi bagi hubungan kita. Awali pagi dengan bersyukur. Karena begini, apa yang kau lakukan, bagaimana pagimu, begitulah harimu. Ya kan? Kalau pagi sudah dimulai dengan kemarahan, pagi dimulai dengan bersungut-sungut, pagi dimulai dengan kesedihan, satu hari itu bisa hancur. Kecuali engkau disurprise rupanya mau ulang tahun. Ya kan, alah, kau pun udah tahu nih itu kalau udah di surprise, ya kan, udah di prank kayak gitu, ya kan, alah, pura-pura bodoh aja. Nah, tetapi kalau misalnya di pagi hari udah berantem sama pacar, dia ini nggak ada ngubungi gitu, ya kan, kalau memang dia nggak bisa ngubungi kamu, kamu yang ngubungi dia duluan, ya kan nggak harus dia duluan, kamu duluan loh. Karena kalau misalnya kamu berpikir harus dia duluan, maka dia juga berpikir harus dia duluan, maka nggak ada yang bisa ngalah. Nanti saya akan terangkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalah dengan pacar kita dalam memberikan kabar seperti ini. Jadi di pagi hari, hari ini hari baik sayang, aku mencintaimu, kasihku tidak akan pernah berubah, cintaku tidak akan pernah berubah, kasih setia Tuhan limpah dalam hubungan kita, kiranya hubungan kita selalu dilimpahi dengan cinta Tuhan. Wah, pasangan mana yang nggak suka digituin gitu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kapan lagi saat yang tepat dalam memberikan kabar? Saat hendak berpergian dan saat udah sampai di satu tempat. Contoh, kamu mau pergi kerja, ya kan? Kamu sempatkanlah 1 menit aja untuk menghubungi pasanganmu. Atau waktu udah sampai di tempat kerja, kamu hubungi, sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Lalu kan dia bilang, hati-hati ya sayang. Lalu waktu kamu udah sampai di tempat kerja, sayang, aku udah sampai, aku kerja dulu ya, aku merindukanmu. Pasti dia itu senang, ya kan? Wah, ada yang rindu ternyata. Jadi nggak kerja. Terlambat jadi masuk, ya kan? Harus mau ngabsen, ya kan? Mesti dicari, ya kan? Gara-gara balas chat pacar. Jangan sampai terlambat juga, ya kan? Nah,
Itu sebabnya itu namanya komunikasi yang buruk ya kan. Karena terlalu berlebihan dengan pasangan gitu ya kan. Terlalu menganggap hanya pasangan segala-galanya, itu yang salah. Ya kan, kerja-kerjalah, belajar-belajarlah. Misalnya mau kuliah, mau masuk kampus, masuk kelas ya kan, sayang aku belajar dulu ya, menapaki masa depan kita. Wih, siapa yang nggak senang digituin ya kan? Nah, tapi kalau kamu nggak ada kabar gitu, kamu bilang kamu mau pikir, atau pasanganmu tahu memang kamu itu ada kegiatan misalnya hari itu, ya kan? Misalnya kamu mau kuliah, tapi kamu itu nggak ngasih kabar sama pasangan kamu, dia itu risih gitu, aduh kamu kemana gitu, ya kan? Jadi memberikan kabar kepada pasangan atau memberitahukan jadwal kita kepada pasangan itu nggak menjadi masalah, ya kan? Kalau misalnya kita bisa aja ngasih kabar, sayang besok aku jam segini kesini, jam segini kesini, jam segini kesini, ya kan? Nah, apakah salah juga menanyakan itu? Tentu tidak, ya kan? Bagi saya, pasangan yang menanyakan kemana aja pasangannya, misalnya ada cewek yang nanyakan kepada cowoknya kemana aja cowoknya, apa aja kegiatan cowoknya besok gitu, itu adalah cewek yang memang takut kehilangan dirimu dan yang menjagamu supaya engkau nggak terjerumus, nggak belok. Katanya mau kerja ya kan, tapi belok dia tak kemana ya kan. Nah, jadi berikan kabar kepada pasanganmu untuk apa? Untuk memberikan kepastian kepadanya bahwa kamu udah sampai dengan selamat, ya kan. Dan dia bilang semangat ya kerjanya, semangat ya untuk menapaki masa depan kita, aku mendoakanmu dari sini. Wah, tentu hubungan itu akan semakin bahagia ya kan, daripada dengan kemarahan-kemarahan, daripada dengan dengan maki-makian ya kan. Karena mau kayak gitu kan, pacaran tapi maki-makian ya kan. Sedangkan pacar itu kan harusnya dikasihi, bukan dikasari ya kan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya, yaitu pada saat kamu mau tidur di malam hari ya kan. Karena begini, di malam hari dimana kita udah tenang ya kan, silahkan berikan waktu sebentar dengan pasangan. Kalau mungkin masa pacaran kita nggak mungkin malam hari bersama, mungkin kita sekarang puji Tuhan kecanggihan teknologi luar biasa. Kita punya handphone, kita punya sosial media, internet yang bagus, dimana kita bisa video call gitu, tatap-tatapan gitu, atau paling tidak telepon atau chat ya kan. Lalu kalau mau tidur katakan selamat malam sayang, maaf kalau aku ada salah hari ini. Lalu kalau misalnya ada masalah di hari itu, selesaikan di malam itu. Jangan dibawa terus-menerus. Jangan dibawa berangsur-angsur masalah itu. Ketika ada masalah di hari itu, selesaikan. Dan kalau memang butuh waktu untuk diam, oke sayang, mungkin seminggu ini, atau sehari ini, atau 2 hari ini, kita diam dulu. Tapi kita selalu kasih kabar. Nah, itu aja. Kalau misalnya lagi ada masalah dan disuruh dia diaman, kasih aja kabar. Dia pasti leleh hatinya. Gak tahan dia itu ya kan. Nah, itu sebabnya penting sekali memberikan kabar. Di malam hari kamu katakan selamat malam sayang, have a nice dream ya kan. Semoga mendapatkan mimpi yang indah. Datang ya ke mimpi aku, mampir ya ke mimpi aku ya kan. Kemudian katakan besok kiranya menjadi lebih baik lagi. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah sertai, dan besok kiranya ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang baru dalam hubungan kita, dalam hidup kita. Waduh, itu akan membuat pasanganmu tergila-gila denganmu. Itu sebabnya, itu sih minimal 3 saat yang tepat dalam memberikan kabar. Dan ini bukan berarti posesif. Ini bukan berarti pasangan kamu ngatur-ngatur kamu. Tapi ini menjaga. Ya kan? Artinya apa? Ketika kamu memberikan kabar kepada dia, kamu memberikan perhatian kepada dia, dia itu merasa dikasihi, dia itu merasa bahagia, dia itu merasa bahwa dirinya itu diprioritaskan, dia itu merasa bahwa dirinya itu akan diingat terus oleh dirimu. Ya kan? Nah, misalnya dia nanya, kan sering kalau orang pacaran gini nanya lagi apa. Mungkin ada bilang apa itu kayak anak-anak, lagi apa, udah makan, lagi apa, udah makan. Tapi itu sangat-sangat penting bagi saya. Lagi apa? Lagi mikirin kamu. Pasti dia meleleh. Tapi itu bukan hanya kata-kata gombal aja ya kan. Kamu harus mikirkan dia juga, jangan bohong ya kan. Di mulut bilang mikirkan dia, rupanya di pikiran entah siapa yang dipikirin. Bahaya juga. Nah, itu sebabnya memang silahkanlah memberikan kabar kepada pasangan ya kan. Tapi kayak mana Bang Willy, dia itu cuek Bang Willy, dia itu dingin, dia itu aduh susah kali lah kalau untuk kayak gitu. Dengarkan baik-baik. Yang penting ya, kalau kita lihat ada sebuah es yang dingin kali, ya kan, dingin kali. Namun ketika ada api yang menghangatkan es itu akan mencair.
es itu akan meleleh. Itu sebabnya engkau harus jadi api. Engkau duluan. Engkau yang dengarkan YouTube ini, engkau yang dengarkan video ini, engkau duluan yang menjadi api yang menghangatkan hubungan kalian itu. Dan engkau semakin dekat dengan dia, meleleh dia itu nanti. Yang begitu dinginnya, pasti meleleh. Tapi engkau harus tetap dekat dia. Karena apa? Kalau engkau berhenti kalau engkau memadamkan apimu, kalau engkau berhenti hangat sama dia, dia meleleh memang, tapi dia meleleh sama yang lain. Nah, hati-hati, ya kan? Hati-hati. Itu sebabnya jaga betul kehangatan itu. Artinya begini, yang penting satu bisa memulai. Mungkin saya yang bisa memulai kepada pasangan saya. Pasangan saya nggak bisa romantis sama saya berikan keromantisan. Yang penting saya bisa memulai. Saya doakan pada waktunya Tuhan, pada waktu yang terbaik, Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Ketika engkau bisa memulai, yang penting ada satu yang bisa mulai. Yang penting ada satu yang waras. Ketika engkau berikan perhatianmu kepada dia, ketika kau ngasih kabar kepada dia, pasti itu akan timbal balik. Masakan dia ngasih kabar terus, aku nggak pernah, pasti dia akan ikutan, percayalah. Tapi kalau udah setahun juga, nggak juga, adalah. Kamu harus terus terang sama dia, ya kan? Kamu ajari dia, itu nggak salah. Kamu ajari dia, sayang kasih kabar lah, gitu ya kan? Karena memberi kabar, memberi komunikasi kepada pasangan, jelas itu akan membuat hubungan semakin langgeng, itu akan membuat hubungan itu semakin baik. So, ini yang bisa saya sampaikan, kiranya hubungan-hubungan memang langgeng, penuh dengan kehangatan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan komunikasi yang baik, sehingga jalan-jalan hidupmu dengan pasanganmu itu menjadi baik adanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, dan jangan lupa untuk berkomentar. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan balas setiap pertanyaan, saya akan balas setiap komentar dari teman-teman, dan mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman, silahkan, saya akan terima. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy loving, Tuhan Yesus memberkati.